Hai, bertemu lagi dengan aku Shu. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Leo ya. Energinya terkait perihal kadar cinta dia ke kamu ini seberapa besar. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energinya juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini cuma general, bukan personal, jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa gak resonate, berarti energi ini bukan untuk kamu ya. Simple sebetulnya. Itu aja sih. Bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai, izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Leo. Kalau bisa, kamu ikuti dengan aku ini dari awal sampai akhir, terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Kita lihat ya, Leo. Kadar cinta dia ke kamu ini seberapa besar sih? Kita lihat dari energi kartunya. Beri saya 10 kartu. Saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. Kartu pertamanya ada King of Pentacles, Four of Wands, Six of Cups, Nine of Pentacles, Six of Swords, 5 lagi, King of Wands, wow, Judgment, Hierophant, Five of Pentacles, satu lagi Ace of Wands. Thank you buat kartunya. Ini bottom of the decknya ya. Oke, Leo, energi kartunya untuk kalian. Seberapa besar sih kadar cinta dia terhadap kamu, Leo? Kalau aku lihat di sini sih, gimana ya? Saya akui ya, dia orangnya cantik. Kalau ini wanita, kalau ini cowok, ini ganteng. Saya akui secara physically saya nggak meragukan lagi ya, kamu berdiri dengan orang yang sempurna. Kalau ditanya dia sayang sama kamu, ya sebetulnya dia sayang ya, dia sayang sama kamu, cuman sifatnya itu agak sedikit nakal. Sering gimana ya, saya ngelihat dia itu masih punya sifat yang kalau kata orang nempel sana nempel sini, ngerti nggak? Kayak kalau di tempat daerah aku tuh orang kayak gitu disebut lenje. Tahu nggak lenje itu apa? Lenje itu nempel sana nempel sini padahal udah punya pasangan. Jadi kesannya itu kayak genit ya, maaf ya bisa aku bilang itu cabe-cabean. Ya, kamu tahu lah cabe-cabean. Cuman kan namanya orang cabe-cabean itu kan ya maaf ya, itu kan ada yang caranya jelek ya, yang kita lihat anak-anak sekarang, tapi ada juga caranya itu pinter, tidak terlihat. Nah itu sifat dia itu lenje. Dan kalau diibarat kata ya, dia masih suka nemplok sana nemplok sini. Gini ya Leo, dia itu orangnya mudah tergoda, saya lihat. Dan dia itu kalau ketemu cowok baru atau cewek baru yang cakep gitu misalnya ya, dia tuh langsung kayak suka, itu gampang sekali. Suka dideketin, suka langsung mau ya. Jadi sikap dari hal-hal itu tuh nggak pernah lepas dari diri dia. Itu saya kurang suka.
ya. Dan masalahnya begini ya, kalau kita ngeliat cowok cakep atau cewek cantik ya, biasanya kan cuma sebatas ngagumin ya. Saya juga kalau ngeliat cowok ganteng ngagumin aja, tapi bukan berarti saya nemplokin dia ngedapetin dia sampai kayak gitu. Tapi kalau dia itu berbeda, ketika dia melihat seseorang lawan jenis yang dia suka, kelihatannya wah secara fisik, nah dia udah langsung nemplok tuh, ngedeketin, padahal dia sendiri udah punya pasangan ya. Jadi bisa dikatakan setia atau tidak, saya ngeraguin dari hal ini ya. Apalagi dengan sifat dia yang kayak gitu tuh, aku lihat sepertinya dia bukan sekali dua kali. Gini loh Leo, aku lihat dia itu orangnya cukup agamis ya. Intinya dia tipikal orang yang rajin ibadah ya, entah di agama apapun itu, Kristen, Muslim, Buddha, Katolik. Intinya dalam secara agama dia agamis, rajin ibadahnya, tapi sifatnya itu sangat bertentangan. Nah, orang genit kayak gini saya juga bingung ya, agamis tapi masih genit ya, saya juga bingung ya kenapa bisa kayak gitu ya, kurang bisa setia sih orangnya begitu ya. Lenje, gimana sih lenje ya, you know lah, tiap daerah kan pasti punya nama kata-kata kayak gitu kan berbeda-beda ya. Cuman kan kalau namanya orang itu kadang suka melontarkan cabe-cabeannya itu, cuman cabe-cabeannya di sini itu ya dengan cara yang keren gitu, tidak terlihat seperti murahan. Nah itu Tio ya, kalau pandangan saya ya mendingan cari yang lain sih. Saya kurang suka sih kamu berdealing sama orang kayak gini. Gimana ya, saya kasihan sama kamu. Karena apa? Karena kamu akan banyak makan hati sama dia. Saya akui ya, dia memang sayang sama kamu, tapi sifat dia yang mudah tergoda itu nggak bisa hilang. Ngerti nggak? Dia sayang sama kamu, tapi bisa dikatakan sayangnya itu kurang tulus ya. Tapi itu, dia orangnya mudah tergoda, apalagi kelihatan yang bening, yang cantik, yang ganteng ya, udah langsung tuh dideketin kayak teman ya, udah kayak gitulah, you know lah. Saya kurang suka sih makanya. Jadi gimana ya, apakah kalau ketika menikah orang ini bisa berubah? Well, harapan saya sih mudah-mudahan sih bisa berubah ya. Tapi saya juga punya orang yang saya kenal itu, ada yang sifatnya kayak gitu ketika menikah berubah sih, tapi ada juga yang enggak ya. Kita kan nggak tahu ya, makanya saya takut akan hal itu ya. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan orang bisa berubah atau tidak, karena tergantung dari kemauan dia sendiri ini ya. Susah ya orang kayak gitu. Apa ya, sifat dia mudah tergoda ini kayaknya udah tabiatnya ya, jadi memang sudah bagian dari karakternya. Jadi kadang-kadang tuh ketika dia menahan gitu loh supaya nggak tergoda, kayaknya susah. Kalau aku lihat susah, jadi udah terbiasa. Karena udah terbiasa jadi begitu terus. Jadi gimana ya, kalau kata orang tuh nggak ada hentinya, cuma muter gitu aja. Cuma yang kasihan tuh imbasnya di kamu yang bakal letih dan capek sama orang ini. Well, menurut pandangan saya ya coba cari yang lain ya. Saya punya teman yang kayak gini juga ya guys. Teman saya bukan punya satu ya, teman saya banyak. Dan apalagi kan saya itu sebagai tong sampah kadang-kadang tuh, jadi orang-orang tuh kalau curhat itu larinya ke saya ya, teman-teman saya. Jadi ya orang seperti ini tuh sifatnya ini bakal sulit berubah. Karena apa? Orang yang mudah tergoda itu biasanya rawan untuk selingkuh, sangat rawan. Dan teman saya itu udah sering banget diselingkuhin. Jadi bukan satu atau dua kali aja, itu sering. Padahal pacarannya itu tuh udah ibarat kata udah lebih dari 5 tahun guys. Udah ibarat kata ya udah mau nikah, tapi ya selingkuh lagi, udah mau menikah aja begitu. Coba, gak ada habisnya kayak gitu, dimaafin malah makin lama menurut saya tuh jadi makin ngelunjak ya. Jadi alangkah baiknya Leo coba dipikirkan kembali, apakah memang dia yang terbaik dan pantas untuk kamu. Pandangan saya mendingan kamu carilah pasangan pendamping hidup yang tepat ya. Jangan cari itu berdasarkan hanya perasaan aja. Itu aja ya yang ingin saya sampaikan untuk energi kamu. Semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa ya komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.